Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taya Pandu dari kelas T2 dengan NIM 433233006. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas besar mata kuliah Artificial Intelligence dengan dosen pengampu Dr. Insinyur Kurnianingsih SMT. Pada kesempatan kali ini saya mengambil soal yang klasifikasi dan regresi. Yang dimana garis besarnya saya melakukan analisis data terlebih dahulu, terus fitur selection, setelah itu saya baru melakukan modeling, lalu yang terakhir ensemble learning. Untuk yang pertama dari regresi terlebih dahulu, saya pertama import libraries, lalu saya menggunakan data iklim di bau-bau dengan fitur utamanya ada temperatur minimum, temperatur maksimum, rata-rata temperatur, terus rata-rata kelembaban serta curah hujan. Di mana untuk fitur-fitur lainnya ada paparan matahari, terus maksimum kecepatan angin dan rata-rata kecepatan angin. Cuman yang saya ambil fitur utamanya ada 5 ini tadi. Untuk yang pertama, saya melakukan analisis eksplorasi data dengan menggunakan EDA. Saya mendescribe datanya terlebih dahulu, lalu saya visualisasikan dalam bentuk histogram. Setelah itu saya buat korelasi antar fiturnya. Setelah itu saya melakukan fitur engineering terlebih dahulu untuk meningkatkan kualitas akurasi data, di mana saya mengekstrak tanggal dan juga bulan. Lalu saya juga melakukan tambahan interaksi fitur antara antara rata-rata suhu dan rata-rata kelembapan dari hasil korelasi, serta juga menambahkan rainfall per sunshine hour, jadi menambahkan curah hujan per paparan sinar matahari di jamnya per jamnya. Lalu saya menggunakan log transformation di rata-rata hujannya juga buat data-data yang scaled data. Oh ya, sebelum itu di awal-awal juga saya melakukan pembersihan data terlebih dahulu, di mana nanti data-data yang nggak lengkap saya drop. Untuk selanjutnya saya melakukan fitur selection dengan memilih fitur temperatur minimum, temperatur rata-rata, terus kelembaban rata-rata, dan seterusnya. Dan saya menjadikan temperatur maksimum sebagai target untuk analisis datanya. Setelah itu kita melakukan normalisasi data, lalu saya men-split datanya menjadi data test dan data training dengan skala 20%. Setelah melakukan analisis eksplorasi data dan membersihkan data, lalu melakukan normalisasi data, selanjutnya saya melakukan model training dan evaluasi, di mana untuk model trainingnya menggunakan linear regression, ridge regression, lasso regression, SVR, dan random forest dengan pelatihan sebanyak 10 kali lipatan dengan cross validation metricnya ada MSE atau mean square error atau kesalahan rata-rata kuadrat, juga ada root mean square error, kesalahan rata-rata akar kuadrat, terus ada juga R square. Yang dimana untuk R square ini adalah nilai korelasi dari hasilnya, yang dimana nanti bakal dijadikan acuan untuk akurasi. Kalau untuk MSE dan RMSE ini lebih ke arah seberapa besar margin error dari data model dengan data yang aktualnya. Setelah itu saya setelah melakukan training, melakukan assembly learning, menggabungkan hasil-hasil training yang ada tadi. Setelah saya cross validasi, terus saya modeling dengan model yang ada, terus saya lakukan cross validasi. Lalu saya melakukan assembly learning dari model-model tadi. Saya melakukan assembly learning dengan menggunakan soft voting regression. Lalu saya visualisasikan hasilnya dengan menggunakan actual versus prediction plot. Lalu ini adalah hasilnya. Jadi ada analisis eksplorasi data yang terlebih dahulu, di mana sebagai contoh data temperatur minimum berjumlah 331 dengan rata-rata 23,9 sekian dengan standar 1,2 sekian, minimum datanya 20, sekian dan maksimum datanya 27, sekian dengan rincian 25, 50 dan 75%-nya, dan seterusnya sama dengan temperatur maksimum, temperatur rata-rata, terus kelembaban rata-rata, curah hujan dan seterusnya. Ini adalah histogramnya, di mana dari sini kita lebih dimudahkan untuk melihat, di mana contohnya untuk yang suhu minimum, temperatur minimum yang paling banyak tuh di sekitar suhu 24 sampai 25 derajat Celcius, di mana ini ada yang bagian 50, ada yang jumlahnya lebih dari 50. Begitupun seterusnya, suhu maksimum, suhu rata-rata, rata-rata kelembaban, dan juga curah hujan. Kalau di sini adalah korelasi antar fiturnya, saya akan meng-highlight yang besar-besar, yang salah satunya yang paling besar, yaitu ada rata-rata kelembapan dengan suhu maksimum. Korelasi antara suhu maksimum dan rata-rata kelembapan itu 0,80, tapi negatif korelasinya. Jadi kuat tapi negatif. Jadi ketika nanti rata-rata kelembapannya turun, maka suhu maksimumnya tinggi. Nah, itu korelasinya kuat. Selain itu ada juga yang 0,63, ini antara kecepatan angin dan kecepatan angin maksimum dan kecepatan angin rata-rata. Cuman untuk di fitur seleksinya tadi saya tetap mengambil yang suhu maksimum sebagai target yang akan saya prediksi. Selanjutnya ini adalah hasil dari modeling datanya. Setelah saya lakukan juga tadi pembersihan data dan segala macam, ini adalah hasil dari modeling datanya. Sebagai contoh untuk yang linear regression di sini memiliki nilai MSE atau kesalahan mean square error, kesalahan
rata-rata kuadrat, kesalahan rata-rata kuadrat sebesar 0,6379 dan standar deviasinya 0,2537 setelah dilakukan 10 kali lipatan. Setelah dilakukan 10 kali lipatan. Jadi kalau dilihat dari hasil modelingnya, terhitung akurasinya kecil karena nggak ada yang lebih dari satu. Itu masih terhitung kecil dengan setelah di 10 kali lakukan training, termasuknya datanya tuh stabil karena standar deviasinya tuh kecil. Sama nggak lebih dari satu juga. Standar deviasinya termasuk kecil dengan akurasi yang cukup baik 0,7322, 0,7366, 0,7165, 6440, 6748 dan 7265. Walaupun belum ada yang sampai menyentuh 0,8 bahkan 0,9. Untuk yang selanjutnya ada ensemble learning self voting regressionnya di sini. Jadi rata-ratanya tuh atau ya hasil ensemble-nya akurasinya 0,6838. Ini adalah actual datanya versus prediksinya. Jadi semakin prediksinya tuh semakin ke garis merah maka semakin aktual. Ada yang bahkan agak geser lumayan jauh. Cuman untuk rata-ratanya masih bagus di sekitar 0,6838 untuk rata-rata akurasinya. Mungkin itu untuk yang regresinya, untuk yang selanjutnya klasifikasi. Oke, untuk klasifikasinya saya menggunakan dataset data cuaca harian Sulawesi Tenggara, di mana untuk fitur-fitur yang ada yaitu temperatur minimum, temperatur maksimum, suhu minimum, suhu maksimum, terus kelembapan, rainfall, curah hujan, dan paparan matahari. Serta ada juga kecepatan angin juga untuk di fitur totalnya. Tapi di fitur utama kecepatan anginnya tidak saya masukkan. Kalau saya untuk alurnya sendiri juga sama. Yang pertama saya lakukan analisis eksplorasi data, lalu fitur engineering, fitur selection. Setelah itu saya melakukan model training dengan menggunakan logistik regression, KNN, decision tree, random forest, dan SVM. Lalu saya menggunakan ensemble learning soft voting classifier di akhir. Oke, mungkin langsung saja. Di sini untuk awal saya membersihkan data terlebih dahulu dengan ngedrop data yang tidak lengkap untuk menghasilkan akurasi yang lebih tinggi. Setelah itu saya melakukan analisis eksplorasi data dengan mendeskripsikan data serta memvisualisasikannya dalam bentuk histogram. Lalu saya membuat korelasi antar fiturnya juga. Setelah itu saya melakukan fitur engineering di mana nanti ketika average temporary-nya lebih dari 25 maka tinggi dan seterusnya. Di sini lalu saya melakukan fitur selection, saya menggunakan temporary kategori sebagai target data, di mana temporary kategori ini didapatkan dari yang atas ini, dari hasil dari fitur engineering tadi. Lalu saya melakukan normalisasi data, lalu nge-split data menjadi data test sama training, sama seperti yang sebelumnya yang regresi dengan rasio 20/80 juga. Lalu di sini saya melakukan training model dan evaluasi seperti tadi menggunakan logistic regression yang sudah saya sampaikan dan segala macamnya KNN, decision tree, random forest, dan SVM. Saya melakukan evaluasi menggunakan cross validation akurasi. Lalu saya melakukan plotting, cross validasi, dan melakukan comparison dari hasil cross validasinya tadi dalam bentuk apa namanya, yang dalam bentuk yang kayak gini, dalam bentuk dalam bentuk comparison seperti ini. Setelah itu saya melakukan ensemble learning menggunakan soft voting classifier, hasil dari SVM, random forest, decision tree, KNN, dan logistic regression yang tadi. Saya lakukan ensemble learning, saya gabungkan hasilnya dengan menggunakan soft voting classifier, lalu dihasilkanlah akurasi soft voting sendiri. Yang terakhir setelah di ensemble. Mungkin ini adalah hasilnya. Yang pertama ada analisis eksplorasi datanya, di mana total datanya sekitar 675 dengan rata-rata suhu minimum 38 dan maksimumnya di sini 999 di datanya. Di datanya 999. Ini adalah histogramnya untuk fitur utama. Ini untuk korelasi antar fiturnya. Di sini yang paling tinggi ada di humidity di negatif 0,23. Ini untuk klasifikasi sebenarnya datasetnya kurang bagus karena korelasinya tuh nggak ada yang di atas 0,5. Ini adalah hasil akurasinya dari pemodelan yang ada. Untuk yang logistic regression 0,8379, yang KNN 0,9479, decision tree 0,98, terus random forest 0,98 juga. 0,97 dan 0,98. SVM 0,88. Ini adalah comparisonnya. Jadi yang paling akurat adalah random forest dengan 0,988. Terus setelah itu saya lakukan soft voting. Nah, untuk confusion matrixnya sendiri, jadi datanya tuh dibagi di mana ketika lebih dari 25 maka itu termasuknya tinggi. Jadi suhunya itu termasuk tinggi ketika 25 di atas 25 derajat. Nah, confusion matrix ini adalah total data rendah itu ada 5. Yang berhasil diprediksi 3 dan yang 2 ini gagal diprediksi dengan prediksinya 2 ini tinggi. Padahal harusnya 2 ini termasuknya rendah tapi diprediksinya tinggi. Sama juga dengan ini untuk yang salahnya, untuk yang tinggi ada 5 prediksi yang salah dengan prediksinya malah rendah, padahal harusnya tinggi, dengan prediksi yang benar ada 125. Jadi total untuk yang rendah ada 5 data, dan untuk yang tinggi ada 130 data hasil dari ini. Terus untuk presisinya sendiri, untuk data yang mayoritas presisinya cukup tinggi, yaitu
0,98 atau 98% dengan recall 96% dan F1 score 97%. Dimana untuk akurasinya cukup tinggi untuk yang di data majority, cuman untuk data yang di minority precisionnya 38%, recallnya 60%, F1 score-nya 46%. Mungkin karena datanya sedikit, jadi untuk kompleksitasnya kecil dan jadinya ketika salahnya walaupun sedikit juga dua, cuman berpengaruhnya tinggi. Mungkin itu hasil dari analisa saya juga kenapa presisinya bisa rendah. Mungkin itu untuk hasil dari tugas besar mata kuliah Artificial Intelligence di mana saya bisa belajar hal baru yaitu tentang klasifikasi dan regresi, juga ada fuzzy logic juga di mana saya bisa mempelajari bagaimana cara mengolah data dan menseleksi data, di mana data yang harus dipakai mana yang enggak. Saya juga belajar korelasi secara kalau yang waktu dipapar semua secara hitung-hitungannya, ini secara langsung jadinya menggunakan kode Python. Seperti itu, saya juga jadi lebih banyak tahu tentang data-data yang ada, dataset, gimana cara nyarinya dan segala macamnya. Mungkin cukup sekian presentasi tugas besar mata kuliah Artificial Intelligence dari saya. Jika ada salah kurangnya mohon maafkan. Mungkin akan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.